Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang bagaimana gejala atau perilaku manusia yang terkena sihir. Jangan di-skip, tonton video ini sampai habis dan dengarkan ceritaku tentang ciri-ciri manusia yang terkena sihir. Jadi pembahasan kita kali ini tuh menarik karena memang aku ingin sharing atau membagikan ilmu tentang sihir. Jadi banyak nih orang-orang yang masih kebingungan apakah tubuhnya ini terkena sihir atau enggak. Jadi mungkin dalam pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan mungkin dari kalian ingin mengetahui apakah benar dalam tubuhku ini ada sihir atau tidak. Sebelum itu kita harus tahu apa itu sihir. Jadi sihir adalah praktek gaib yang menggunakan mantra, jompa-jampi, dan bantuan setan. Fungsi sihir untuk mempengaruhi manusia, terutama hati dan akalnya. Dan sihir ini dilakukan tanpa interaksi langsung. Dalam Islam, sihir ini perbuatan syirik. Karena memang sihir ini kalau dilakukan atau digunakan untuk mencelakai orang, itu termasuk dosa besar. Kan biasanya sihir yang dilakukan itu untuk merusak orang, hidup orang. Terus kadang sihir banyak sekali digunakan untuk memisahkan orang A dengan orang B. Jadi banyak sekali ya macam sihir di dunia ini. Karena memang banyak macamnya nih, aku mungkin harus mengulasnya satu-satu. Nah, untuk yang kali ini aku ingin memberikan masukan atau sekaligus informasi bermanfaat. Bagaimana sih cara mendeteksi bahwa diri kita itu terkena gangguan sihir atau tidak? Dan cara ini tuh yang paling sederhana, mungkin cara ini juga bermanfaat bagi kalian gitu. Nah, bagaimana sih cara melihat bahwa diri kita itu terkena sihir atau tidak? Sebenarnya kalau orang yang memang taat beribadah nih, untuk mendeteksi diri ini terkena sihir atau tidak itu sangat mudah sekali gitu. Kalau dia udah jarang banget ngaji, ibadah, dan males banget sholat, itu udah tanda-tanda dia itu terkena sihir kemalasan. Jadi itu gampang ya, itu udah ciri-ciri dasar. Kalau udah nggak mau ibadah berarti dia itu emang udah terkena sihir. Tetapi bukan sihir yang paling berat gitu, bukan kiriman. Nah, kalau kiriman ini ada nih beberapa tanda yang memang harus kalian tahu bahwa oh ternyata aku terkena kiriman sihir nih. Nah, tanda pertama adalah kalian itu merasa hawa di sekitar kalian itu berbeda, nggak sama seperti biasanya. Entah itu setelah mendapat masalah dengan seseorang atau bertengkar atau memang ada orang yang tiba-tiba nggak suka sama kamu gitu. Nah, tanda awal nih ketika orang yang terkena sihir, buhul, itu biasanya merasakan sesuatu yang nggak nyaman di sekitarnya. Itu udah intuisi alami dari manusia. Karena dalam tubuh manusia ini kan ada sedulur papat lima pancer ya. Nah, sedulur papat lima pancer ini bisa merasakan. Ini mereka sedulur papat lima pancer ini yang membuat manusia bisa peka meskipun ada hal-hal yang aneh sekecil apapun itu mereka bisa peka.
Jadi dialah sedulur papat lima pancer ini yang bisa merasakan bahwa ada energi negatif, ada energi positif yang sedang berada di sekitar kalian. Dan itu secara tidak sengaja atau biasanya kalau orang yang intuisinya gede banget itu bisa kerasa. Misal nih, tiba-tiba ada hawa yang nggak enak di sekitarnya, itu dia langsung kerasa, ih kayaknya nggak, sekarang ini ada yang aneh deh. Kayaknya nggak sama seperti kemarin deh. Kayaknya ini ada sesuatu deh. Kayak gitu, intuisinya jalan. Tapi kalau ada orang yang memang, mohon maaf ya, intuisinya itu lemot dan mereka itu lebih ke nggak ngerti gitu. Yo, ternyata itu kiriman sihir kayak gitu. Kalian bisa dengarkan ini aja. Mungkin bisa membantu ya. Nah, ciri-ciri awalnya itu seperti itu. Jadi ada hawa yang nggak nyaman, ada hawa panas, ada hawa yang bikin kita itu nggak bisa nyaman di lingkungan itu atau dimanapun itu nggak bisa nyaman. Habis itu nggak tenang, hati ini kayak berdebar-debar gitu. Itu bisa menjadi tanda bahwa kalian mengawali mengawali sesuatu di mana sesuatu itu adalah hal buruk yang masuk ke dalam tubuh kalian. Bisa jadi hal buruk tersebut adalah tanda-tanda kalian mendapatkan sihir. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya nih, ketika di rumah tiba-tiba banyak banget cicak. Cicak adalah salah satu tanda bahwa ada sihir di sekitar kalian. Ini yang mudah ya, yang dasar aja deh, yang aku jabarin. Jadi orang yang terkena sihir itu suka banget didatengin sama cicak. Entah itu cicak jadi-jadian atau cicak beneran kan nggak tahu. Nah, di keluargaku nih, di memang Jawa yang kental banget gitu tuh, salah satu tanda bahwa sihir itu ada di sekitar kita adalah adanya cicak yang sangat banyak sekali di satu rumah atau di sekitar kita. Mengapa cicak menjadi tanda bahwa di sekitar kita itu ada sihir? Nah, hewan ini tuh sebenarnya kan disebut sebagai apa? Sebagai hewan fuwaisikoh kalau nggak salah ya. Fuwaisikoh itu artinya makhluk kecil yang mengganggu, yang jahat lah pokoknya. Nah, julukan ini itu memang diberikan kepada cicak karena mereka itu sering banget dikaitkan dengan gangguan. Mereka itu membawa gangguan dari jin gitu. Nah, cicak juga bisa menandakan bahwa lingkungan itu mudorot, kotor ya. Kalau lingkungan kalian kotor, satu hal yang akan terjadi, mempermudah sihir itu untuk masuk. Jadi jangan sampai rumah atau tempat tidur kalian atau dimanapun yang kalian tinggal itu kotor. Karena kalau udah kotor, berarti kalian memang memberi jalan mudah kepada sihir masuk ke dalam lingkungan kalian. Gitu. Nah, karena lingkungan kotor, akhirnya cicak itu masuk. Wah, suka nih ada tempat kotor nih gitu. Nah, cicak ini udah membawa pesan dari jin dan setan gitu untuk menjadi mata-mata nih. Ini orang ini harus terkena sihir gitu karena memang lingkungannya itu udah mendukung untuk masuknya sihir. Makanya kan ada orang yang percaya bahwa kalau kejatuhan cicak itu harus mandi suci karena kalau mitos sih, ini mitosnya ya, tapi ini juga menjadi kepercayaan bagi sebagian orang gitu. Kalau udah kejatuhan cicak itu tandanya orang tersebut akan
mendapat pertanda buruk atau bahkan bakal kejatuhan sial. Makanya cicak itu identik dengan tukang sihir atau memang sebagai pertanda bahwa lingkungan kalian itu ada yang aneh. Nah, habis itu tanda selanjutnya adalah bermimpi seekor ular. Hati-hati bagi kalian yang sering kali bermimpi ular, bukan berarti ular itu adalah pesan. Bukan mau nagih janji yang kalian ingkari, bukan. Terkadang bermimpi ular berkali-kali itu tanda kalian itu terkena sihir. Kalau orang Jawa dulu itu menyebutnya bahwa mimpi ular berkali-kali, bukan satu kali ya, berkali-kali. Itu menandakan bahwa kalian itu sedang diincar oleh sihir yang mengerikan. Dah, itu. Dan kemudian nih selanjutnya, tanda sihir yang paling udah memasuki tahap berat itu ketika kalian itu udah males mandi, males ibadah, dan males banget untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang udah diwajibin kayak sholat gitu. Udah males deh kalian. Bahkan dalam 5 waktu itu udah bolong-bolong gitu. Itu antara males sama kena sihir itu beda tipis. Kalau orang males itu malah ya udah mungkin masih bisa masih bisa diupayakan. Kalau dia itu misal sholat bolong masih wah iya aku salah aku bolong ayo. Tapi kalau orang yang udah kena sihir itu meskipun dia itu nggak sholat, dia kayak nggak merasa dosa gitu, nggak merasa kayak ya udahlah bolong, besok aku perbaiki lagi gitu. Besoknya nggak sholat. Itu tanda yang paling berat sekali ketika tahu bahwa dalam tubuhmu itu ada sihir. Nah, kemudian setelah tanda ini, biasanya orang itu cenderung terkena akalnya, pikirannya. Biasanya itu mudah gelisah, sering cemas yang berlebihan. Terus biasanya nih, kalau udah diniatin mau ngomong kayak gini, terus ketika udah mengumpulkan niat dan ingin berbicara tersebut langsung blank gitu, nggak ada tuh omongannya, itu udah hilang aja. Itu salah satu terkena sihir loh. Tubuh itu kayak nggak bisa merespon 100% karena memang udah ada penghalang yang sangat kuat gitu. Akhirnya manusia nggak sehat dan akhirnya mereka lelet, pikirannya lelet, hatinya ngomong kayak gini, pikirannya udah bingung, mulutnya malah nggak mau ngomong kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Secara emosi itu merasa bingung, terus nggak konsentrasi, mudah nggak nyaman sama orang. Pikirannya itu kalau ngelihat orang baru atau siapapun itu hanya ada pikiran jelek aja, nggak ada pikiran bagusnya sama sekali. Itu biasanya memang ciri-ciri orang terkena sihir yang dalam kategori berat. Jadi kalian kalau udah di tahap kayak gini tuh waspada aja ya. Dengerin nih YouTube ini. Jangan di skip biar kalian itu dapat manfaatnya agar bisa merubah diri juga, berguna untuk kalian. Nah, setelah itu yang perlu kalian waspadai adalah ketika tubuh ini sudah terbelenggu oleh sihir ini dan kemudian kalian terkena penyakit yang aneh. Penyakit ini bisa dirasakan oleh kalian tapi tidak terdeteksi di medis. Ya mungkin ada kasus-kasus yang seperti ini ya.
Tapi mungkin bisa kalian atasi kalau memang kalian berniat loh ya. Sihir apapun itu, jika kalian memang punya keinginan atau niat terdalam ingin terbebas dari sihir, maka kalian akan bebas karena Allah itu meridhoi manusia yang memang mau berjuang melawan sihir. Jadi kalian nggak boleh takut karena sihir itu memang ciptaan manusia. Oke? Oke, aku terusin. Jadi setelah kalian mendapatkan sihir yang paling berat, proses terakhir ini adalah dengan kalian jatuh sakit. Nah, jatuh sakitnya itu pasti terkena penyakit yang aneh-aneh. Kadang kalau ada orang yang terkena sihir pelet gitu ya, pasti dia kayak orang bego, kayak orang linglung, kayak orang depresi, akalnya nggak jalan, hanya mendengarkan satu arah, nggak mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Kalau jadi pelet lintrik, ini aku nggak ngerti ya definisinya lintrik itu bagus apa enggak. Yang penting kalau aku tahunya itu ilmu-ilmu seperti itu bisa dikategorikan sebagai ilmu syirik ya. Karena memang kalau di Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau lintrik itu bisa ya sama seperti pelet, cuma kalau lintrik ini kan ada yang apa? Ada yang mengikat, ada yang memang dipakai untuk mengembalikan. Oke, seperti itu ya. Terus ada juga namanya sihir santet. Santet ini nanti tergantung yang ngirim nih sihirnya. Sihirnya santet apa? Ada yang santet dasar, ada yang santet menengah, ada yang santet tinggi. Mungkin kalau santet dasar, kalian akan dibuat jatuh sakit, gila, atau semacamnya ya. Kalau santet kategori menengah nih, mungkin kalian bakalan jadi kembang amben dan akan mengalami kegagalan yang berulang-ulang sampai sihir ini dihilangkan oleh si pengirim. Nah, yang santet apa kategori tinggi nih, ya udah kalian koit gitu aja, sekali kirim langsung koit, meninggal dunia gitu. Jadi seperti itu ciri-ciri awalnya. Nah, yang perlu kalian ingat nih ya, di awal tadi aku udah bilang jaga kebersihan terlebih dahulu. Jadi kalian yang memang terkena kiriman sihir yang paling mudah atau memang kalian itu nggak masih dalam tahap sakit, diberi sakit, udah kalian harus melakukan langkah awal itu tadi, harus membersihkan tempat tinggal kalian, sekeliling kalian itu harus bersih. Karena kalau kotor, wah udah kotor, sihir masuk, penyakit masuk, aduh udah nggak ada niatan mau bersihin ya, semua kembali kepada diri sendiri lagi nih. Karena kalian nggak mau niat untuk apa sehat, jadi Tuhan juga nggak akan memberi kalian jalan keluar nih. Akhirnya penyakit seperti sihir seperti itu masuk dengan gampangnya. Nah, karena hal itu, jadi kalian harus menjaga kebersihan terlebih dahulu daripada kalian melakukan hal-hal yang berat. Setelahnya, kalian harus melihat nih sekitar kalian udah bersih apa belum. Jadi itu. Terus di pagi hari nih, kalau bisa dengerin murotal, lantunan ayat-ayat suci kayak gitu. Kalian nggak bisa baca Quran nih Mbak, aku nggak bisa baca surah-surah nih Mbak, gimana? Dengerin murotal. Udah kalian download, taruh di flash disk, terus dengerin nih tiap pagi sambil nyapu, sambil bersih-bersih itu dengerin murotal gitu.
Kalau sampai kalian kayak kepanasan kuping tiba-tiba nggak mau nih dengerin murotal, ya udah ada langkah selanjutnya yang memang harus kalian lakukan dan wajib nih. Nggak semua orang bisa nih. Kalau udah kena sihir biasanya angel, berat banget melakukan hal ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Oke, Allah itu di dunia itu eh, selalu memberikan kesusahan dan juga kemudahan. Semua yang ada di dunia itu ada dua bagian, mudah, susah, hitam, putih, masuk, keluar. Oke, bagiku sih memang kalau memang ada masalah pasti ada jalan keluar ya. Gak mungkin enggak, pasti ada jalan keluar. Namun jalan keluar apa yang akan ditakdirkan kepada kita itu udah memang takdir dari yang maha kuasa gitu. Kayak manusia itu hanya bisa untuk berusaha, ikhtiar, ya kan? Nah, dalam pembahasan ini, aku akan memberikan bagaimana sih tips bagi kalian yang memang udah terkena ciri-ciri sihir seperti ini gitu. Yang pertama, paling mudah ini, nggak perlu kalian apa ya kayak nguras tenaga atau kayak gimana ya, meskipun sederhana, mungkin bisa mudah banget dilakukan itu, tapi nggak mudah bagi mereka yang udah terkena sihir seperti ini. Coba kalian membaca surat-surat pendek. Nah, 3 surat yang harus kalian baca. Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. 7 kali setelah sholat. Coba kalian harus bisa membaca surat ini. Karena harus dibaca setelah sholat, berarti pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus bisa sholat 5 waktu. Enggak boleh bolong, ya. Ini yang pertama. Kalau kalian sudah lulus nih, dari sholat, kalian udah bisa membaca bacaan 3 ayat ini, ayat pendek ini, surah pendek ini tadi, tapi masih ada gejala yang kalian rasakan, masih gelisah, masih enggak apa ya, masih enggak bisa menemukan jalan keluar, karena memang bener loh, orang yang terkena sihir itu akan sangat amat berat sekali untuk sholat. Percaya sama aku, berat sekali. Kok mau sholat, membaca ayat pendek, zikir, itu aja mereka itu nggak akan bisa. Karena apa? Dalam hatinya itu tidak ada niat sama sekali. Dan mereka itu tidak melakukan sesuatu yang dasar. Apa? Menjaga kebersihan yang tadi aku udah bilang. Oke? Jadi, hal pertama yang memang harus dilakukan adalah 1, jaga kebersihan, 2, zikir, 3, harus bisa sholat 5 waktu. Kalau udah lulus 3-3-nya ini, dah kalian aman. Kalau udah dibaca, udah diterapin berhari-hari, setiap hari kayak gitu, mungkin kalau sihir tahap dasar nih bakalan hilang. Karena masih kategori apa ya, sihir yang ringan gitu. Jadi setan atau jin yang memang diutus untuk merusak tubuh kita itu bakalan tahu diri gitu. Gak mau nih orang bersih, nih orang sering banget ibadah, terus sering banget melantunkan ayat-ayat suci nih. Jadi jin sendiri juga gak mau gitu menguasai tubuh yang suci seperti itu. Apalagi mereka yang suka baca-baca surah, zikir seperti itu tuh, wah dijauhkan dari sihir.
Namun nih, jika udah terkena sihir yang berat sampai udah jadi kembang amben ya, yang tadi itu aku bilang, udah dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa tidur aja. Biasanya nih ya, eh, ada dua faktor yang membuat dia itu jadi kembang amben atau terkena sihir berat gitu. Yang pertama nih, bisa saja itu memang sihir yang dikirim dari orang yang pernah kita zolimi, orang yang pernah sakit hati dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, atau semacamnya lah pokoknya. Terus Allah meridhoi atau memang menakdirkan kiriman sihir itu bisa terkena kita sampai ke tahap yang amat sangat sulit gitu. Nggak sampai mati, hanya sihir menengah ini yang memang kalau aku sih melihat sihir yang ada di tengah nih, ini udah menurutku udah berat ya, karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita diberi ujian penyakit yang nggak ngerti penyakitnya itu sebenarnya penyakit apa, yang aneh lah pokoknya, nggak bisa dideteksi oleh medis atau kayak gimana. Nah, kenapa kok Tuhan malah memberi jalan padahal itu sihir kok bisa masuk ke dalam tubuh kita itu? Nah, yaitu tadi faktornya ada dua. Mungkin satu, orang tersebut yang mengirim itu pernah sakit hati dengan tingkah laku kita, omongan kita, akhirnya Allah menguji kita dengan membiarkan sihir itu masuk ke dalam kita sebagai ujian penebusan dosa, seperti itu ya. Terus yang kedua, mungkin kita pernah punya riwayat, biasanya ada ya, orang yang mendalami sebuah ajian-ajian atau memang suka-suka kayak mendalami ilmu-ilmu tertentu, akhirnya kan biasanya di akhir hidupnya atau di usia 40 sampai 45 itu biasanya diuji oleh penyakit kayak gitu. Penyakitnya itu nggak sembuh-sembuh. Jadi dua faktor ini yang bisa menjadi alasan mengapa seseorang bisa terkena sihir tingkat menengah ini tadi. Nah, solusinya nih, karena dia udah kena dia udah jadi kembang amben dan dia itu juga ngapa-ngapain juga nggak bisa. Solusinya adalah keluarga terdekat harus mau mengkodok atau kayak apa ya istilahnya, mau menjadi pengganti bagi beliau. Sholat sunnah 2 rakaat, sering ngaji di sampingnya atau apalah pokoknya, sering baca zikir atau kayak gimana. Terus kalau bisa nih ya, kalau bisa sodako setiap subuh, karena memang biasanya dosa itu bukan selalu ada di tingkah laku kita, tetapi kadang ada di rezeki kita. Makanya kenapa kok orang-orang itu disarankan untuk sodakoh, karena memang dengan mengeluarkan harta, kita itu bisa mengeluarkan hal yang bukan jadi hak mereka. Paham kan maksudku? Yaitu mungkin cara itu yang bisa bisa kalian terapkan kepada orang-orang yang terkena sihir dalam kategori menengah ini tadi. Nah, terus bagaimana caranya orang bisa bisa lepas dari sihir tingkat tinggi? Kalau dari tingkat menengah aja udah kesusahan seperti itu gitu loh. Untuk sihir paling tinggi, cara satu-satunya itu
kita harus meminta tolong bantuannya, minta bantuan kepada orang lain. Dan cara yang jitu biasanya yang sering dilakukan nih, itu harus diruqyah. Oke, harus diruqyah. Karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain nih orang. Mau ngapain juga nggak bisa gitu kan. Sebelum telat atau sebelum orang tersebut meninggal atau mendapatkan cobaan yang sangat berat lagi, itu biasanya saudara terdekat atau siapapun itu harus berusaha untuk menolong orang tersebut dengan segera. Kalau udah seperti ini ya, seharusnya misal nih kalian ada seseorang yang kalian kenal terkena seperti ini, itu bukan malah ditinggalkan, harus didukung ya. Karena memang mereka itu nggak bisa sendiri nih. Jangan karena mereka terkena misal nih santet menengah yang dalam kategori dia itu dulu pernah apa mendalami ajian atau bagaimana. Kalau manusia udah ketimpa susah nih, kita sebagai orang yang baik, orang yang memang apa ya, harus husnuzon, nggak boleh kayak suuzon terus gitu. Karena belum tentu nih nanti ke depannya itu kita bakalan sehat terus. Jadi kita menolong orang lain itu juga menolong diri sendiri gitu pesannya. Jadi kalau memang ada saudara atau memang siapalah orang terdekat yang memang terkena seperti ini, itu kalau bisa nih kita menolong semampu kita. Ketika dia sakit, kita datang menjenguk, bukan malam untuk mengatain nih, kita baca surat-surat pendek atau bagaimana. Jadi dukungan seperti itu memang dibutuhkan oleh mereka, bukan malah apa ya, cacian seperti itu. Jangan. Kalian entah itu teman, meskipun teman, kalian harus mendukung mereka secara spiritual. Karena dukungan kalian itu di saat-saat tersusah mereka itu sangat dibutuhkan gitu kan. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, malah kalian ejek lah, apalah kayak gitu. Nggak butuh seperti itu gitu loh. Justru malah kalau niat kita nggak baik nih, nanti takutnya kalian sendiri yang terkena sihir. Jadi sawang sinawang ya. Kita harus ngaca bahwa sesuatu itu nggak harus melulu datang kepada kita. Misal hal baik itu bakalan ada di dalam diri kita terus gitu. Bisa jadi setelah pulang dari situ, ternyata kalian yang terkena musibah yang sama kan kayak gitu. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa orang tidak bisa melakukan apa-apa, kita harus segera menolong semampu kita. Tapi pertolongan yang bermanfaat adalah dengan cara yang seperti aku katakan tadi, membaca surat-surat kayak gitu. Beda lagi kalau dia itu sakit. Tapi ya sama aja ya, kalau orang sakit itu datang menjenguk dan melakukan hal-hal positif ketika bertemu dengan beliau. Loh, tapi Mbak, ada loh orang yang menolong itu dengan cara-cara yang kejawen gitu, gimana? Ya nggak apa-apa, namanya ikhtiar, ingin mencari jalan keluar itu jalannya macam-macam, ribuan cara dilakukan agar apa? Selamat. Tujuannya kan selamat. Entah itu melakukan hal-hal yang masih berbau klinik atau kayak gimana, meskipun aku sih sendiri menganjurkan poin-poin yang ada di depan tadi ya. Tapi cara orang berpikir itu berbeda. Jadi kita itu harus memaklumi. Jadi terkadang ini ada seseorang yang melakukan sebuah solusi untuk orang yang terkena seperti ini tuh biasanya dengan
mitos-mitos yang pernah dikatakan oleh leluhur atau tetua mereka, orang-orang tertua mereka. Seperti apa? Biasanya nih, boleh sih, boleh dilakukan asalkan itu memang ya mungkin apa ya, bukan yang menyimpang gitu. Misal nih ya, kan biasanya ada orang yang misal rumahnya itu terkena sihir. Kayak apa? Mereka itu ngambil banyu lerih. Tahu kan? Biasanya kalian mendengarkan kan ada orang yang kalau misal terkena gangguan pelet, lintrik atau apa-apa itu biasanya pakai daun apa? Air lerih. Air apa itu itu loh, air beras itu loh yang dikasih air terus putih-putihnya itu nanti langsung dibuat ngepel rumah kayak gitu katanya sih untuk menangkal sihir di rumah itu. Ya nggak tahu filosofinya seperti apa air lerih bisa menangkal kiriman santet itu, tetapi kan orang tua zaman dahulu memang menggunakan itu untuk media menghilangkan sihir. Jadi menurutku sih ya aman saja karena itu bukan sesuatu yang kotor gitu kan, air lerih. Oke, setelah itu terkadang ada yang menggunakan tumbuh-tumbuhan nih, seperti daun sirih hitam, terus ada yang make daun katu, ada yang pakai daun kelor kayak gitu kan, untuk membersihkan badan. Biasanya sih dipakai untuk sabun gitu. Terus ada yang pakai arang apa, kok arang, bukan padi yang itu loh yang habis dibakar itu apa namanya? Kok sekem? Bukan, padi yang habis dibakar itu kan biasanya kalau orang dulu itu dibuat untuk keramas kan, dibuat untuk keramas, itu katanya sebagai media penangkal santet dari rambut. Ya nggak ngerti filosofinya seperti apa nggak ngerti, tapi orang zaman dahulu itu menggunakan itu untuk media penangkal santet. Terus ada lagi nih daun bidara yang memang dipercaya untuk apa ya, menangkal santet nih. Biasanya diminum 7 lembar kan daun bidara yang apa, yang fresh atau yang kering biasanya. Itu yang diambil itu kan 7 daun, dibuat teh biasanya terus diminumin ke orang yang terkena sihir itu tadi. Biasanya seperti itu. Nah, karena itu memakai daun-daun alam, jadi menurutku sih bukan apa ya, bukan media yang sirik loh ya menurutku. Karena tumbuhan itu masih ciptaan Allah Tuhan. Jadi nggak ada salahnya kalau ikhtiar memakai hal-hal seperti itu karena masih nggak menyimpang lah ya. Nggak dipuja gitu. Dan niatnya itu kan memang untuk menangkal kiriman jahat atau sesuatu yang memang udah ada dalam tubuh kita, sesuatu yang negatif. Seperti itu. Nah, bagi kalian nih, kalau memang udah udah ada ciri-ciri seperti itu dalam tubuh kalian, seharusnya melakukan step by step yang udah aku kasih tahu, menjaga kebersihan, terus melakukan hal-hal yang memang menjadi dasar untuk kalian lepas dari gangguan sihir. Habis itu jangan lupa untuk sholat 5 waktu karena memang pondasi paling kokoh manusia adalah sholat. Dengan sholat kalian aman, dengan sholat kalian akan terang. Nah, bagaimana keseruan ceritanya dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki solusi lain untuk menangkal santet ini? Kalau memang kalian punya solusi atau punya argumen lain, kalian bisa tulis di komentar.
Nanti komentarnya akan aku bales dan mungkin komentar itu bisa menjadi sharing tambahan kepada orang-orang lain yang memang membutuhkan solusi ini. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.